Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang membaca dan menulis. Nah, saudara, apa maksudnya ini? Nah, saudara, membaca dan menulis adalah sebuah tradisi kekristenan, saudara. Nah, saudara, awalnya kekristenan itu adalah agama kutu buku. Loh, kok aneh ya? Mengapa demikian? Nah, saudara, kekristenan adalah agama yang sangat banyak mencetak tulisan, salinan, catatan dari kehidupan dan pengajaran Yesus dari Nazaret. Dan warisan ini jelas sekali, yaitu Alkitab yang kita punya sekarang ini. Nah, ini adalah tradisi tulisan, saudara. Nggak ada audionya, meskipun ada buku nyanyiannya di Mazmur, tapi ini tulisan semua, saudara. Dan ini adalah warisan kita. Nah, bahkan saudara, ada peneliti yang membandingkan tulisan-tulisan kuno, filsuf, tokoh agung situ. Nah, tulisan mereka itu lebih dikit daripada kalau dibandingkan dengan tulisan Paulus, saudara. Paulus tulis lebih banyak tulisan di zaman itu, saudara. Dan inilah akhirnya membuat peneliti itu menyimpulkan, saudara, bahwa Tuhannya orang Kristen itu ingin lebih dikenal melalui tulisan dan suara, ya, suara. Di zaman Israel ada suara Tuhan berbicara kepada mereka daripada media yang lain. Ini menarik kalau kita membandingkan dengan agama-agama kuno pada waktu itu yang lebih banyak mewariskan patung, arca, kuil, dan sebagainya, saudara. Jadi beda, saudara. Tradisi kekristenan itu beda. Nah, warisan Tuhan Allah Israel itu kepada umatnya adalah Taurat, yang ia tulis sendiri dalam 2 loh batu. Itu hanya diberikan kepada Musa dan disebut hukum-hukum Musa, dicatat, disalin, dan dibacakan oleh setiap kepala keluarga. Kita bisa lihat itu dalam Ulangan pasal yang ke-6, saudara, mana kepala keluarga harus membacakannya berulang-ulang kepada anak-anaknya, di mana mereka berjalan, berdiri, tulis di pintu, tulis di tangan, kepala, seperti itu. Mereka harus mengingatnya, membacakannya, menuliskannya, saudara. Ini diteruskan oleh Yosua dalam generasi kepemimpinan bangsa Israel. Yosua meneruskan pengajaran Musa, warisan ini. Kemudian bangsa Israel turun-temurun mewariskan hal ini lewat para imam dan nabi-nabi Tuhan. Karena Tuhan mengenalkan dirinya sebagai Allah perjanjian. Dan itu dituliskan perjanjian, saudara. Bahkan dalam sejarah Israel, ketika Israel itu sering kali jatuh, tegar tengkuk, ya, bangpa, kata orang Bangka, Tuhan membangkitkan kembali pemimpin-pemimpin, para nabi untuk mengingatkan mereka akan tradisi ini, membacakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menuliskan firman Tuhan. Dalam satu sejarah Israel, Yosia melakukan pembaruan iman setelah mereka menemukan kembali salinan hukum Taurat. Ia membacakannya di depan umat Tuhan, bangsa Israel. Habis itu terjadi pertobatan dari bangsa Israel. Kemudian di zaman Ezra dan Nehemia kembali meneruskan tradisi ini kepada umat Israel. Setelah mereka kembali dari pembuangan, Ezra dan Nehemia melanjutkan tradisi ini. Ezra bertekad untuk meneliti hukum Taurat dan mengajarkannya kepada bangsa Israel. Dan mereka terus-menerus melakukan tradisi ini, membacakan, menuliskan firman Tuhan. Membaca dan menulis, saudara. Sampai masa Yesus dilahirkan. Dan warisan ini juga diteruskan oleh zaman para rasul. Di gereja mula-mula sampai bapak-bapak gereja. Mereka menuliskan, menyalin semua pengajaran Yesus Kristus, kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dibacakan secara komunal semua pengajaran para rasul itu, kehidupan Yesus itu. Sama-sama dibacakan bersama-sama dalam pertemuan jemaat. Nah, saudara, memang budaya itu tempat berhenti di masa-masa kegelapan gereja, di mana Alkitab dimonopoli oleh para imam gereja. Namun pada reformasi gereja,
Martin Luther mengembalikan warisan itu kepada semua umat percaya. Di masa itu, Luther berhasil menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman, sehingga orang-orang Jerman bisa baca Alkitab. Nah, setelah itu gelombang penerjemahan Alkitab itu terus bergulung-gulung ke dalam semua bahasa di dunia. Kemudian, nah saudara, kalau kita melihat dalam penggalian arkeologi dan sejarah, ditemukan ribuan salinan manuskrip, perkamen-perkamen kecil, tulisan-tulisan Injil. Nah, ini menunjukkan begitu kuatnya tradisi membaca dan menuliskan dalam sejarah gereja. Nah, saudara, kalau kita melihat di zaman sekarang ini, saudara, di era digital, kita mungkin sudah mulai kehilangan warisan ini. Kita udah mulai malas menulis, malas membaca, semua ditampilkan lewat video-video, audio-audio. Nah, saudara, tradisi membacakan dan menuliskan firman Tuhan ini sudah sangat-sangat berkurang. Padahal itu adalah warisan gereja yang perlu kita jaga. Bahkan ada yang mengatakan, saudara, membaca dan menuliskan firman itu adalah liturgi gereja yang sebenarnya. Mari kita kembali memulai tradisi membaca dan menuliskan firman Tuhan ini. Saya pribadi kembali diingatkan akan hal ini ketika kembali studi. Saudara, ini perlu kita lakukan. Karena akan zaman terus berubah dan mau mengubah budaya kita. Namun biarlah kita hari ini diingatkan untuk terus meneruskan warisan berharga ini. Nah, saudara, nggak apa-apa kalau kita dibilang kutu buku. It's okay, karena memang kita lahir dari situ. Nggak apa-apa kalau kita dibilang jadul karena bawa Alkitab fisik. Dan kita bawa tulisan-tulisan, catatan-catatan, kita menuliskan dalam kertas seperti itu. Nggak apa-apa, saudara. Itu perlu kita lakukan. Bahkan perlu kita lestarikan. Dan nggak apa-apa kalau kita harus repot-repot, capek-capek membacakan Alkitab kepada anak-anak kita dalam persekutuan keluarga seperti itu. Itulah warisan iman kita dan kita perlu melakukannya dengan setia. Nah, saudara, saya mau menutup dengan sebuah pesan dari firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Ini adalah sebuah tulisan dari Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Biarlah kita terus boleh melakukan tradisi ini, membacakan firman Tuhan dan menuliskan firman Tuhan. Itu menolong kita melatih ibadah kita kepada Tuhan hari demi hari, bahkan sampai bertemu dengan Dia, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur buat firman-Mu pada hari ini yang telah mengingatkan kami, menguatkan kami untuk terus menjaga tradisi iman kami, Tuhan, yaitu membaca dan menuliskan firman-Mu. Kau telah mewariskan firman-Mu kepada kami. Biarlah kami terus membacakannya, menuliskannya, dan mengajarkannya kepada siapapun yang Tuhan percayakan buat kami. Entah itu anak-anak kami, entah itu anak sekolah minggu, anak murid kami, bahkan keluarga kami, bahkan sahabat-sahabat kami. Tuhan, tolong kami dan mampukan kami melakukannya dengan setia. Biarlah ini boleh menolong kami
menikmati kehidupan di dalam Tuhan dan mengikut Engkau senantiasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam nama kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.